Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai yang ke-17. Judul renungan kita pada hari ini Manusia Baru. Pria Inggris bernama John Newton adalah kapten kapal bengis yang membawa budak-budak dari daratan Afrika untuk dijual seperti binatang dalam pelelangan. Sungguh mengherankan, pria yang sama menulis lagu Amazing Grace, lagu yang paling terkenal di kalangan orang-orang kulit hitam di seluruh dunia. Saat menulis lagu, Newton sudah menjadi manusia baru. Dia menjadi pendeta dan berjuang menentang perdagangan budak. Pada usia yang ke-82 dan dalam kondisi buta, tak lama sebelum meninggal, Newton berkata, "Ingatanku hampir hilang. Namun dua hal tetap kuingat, bahwa aku adalah pendosa besar dan bahwa Kristus adalah juru selamat besar." Pria Yahudi bernama Paulus dari Tarsus, tanah Kilikia, adalah penganiaya jemaat yang ganas. Sungguh mengherankan, pria yang sama giat membuktikan Yesus adalah Mesias. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Saat membuktikan Yesus adalah Mesias, Paulus sudah menjadi manusia yang baru. Tuhan Yesus menjumpainya dalam perjalanannya di kota Damsyik. Dia menjadi penginjil dan membawa banyak jiwa kepada Yesus. Dua hal Paulus selalu ingat, bahwa dia adalah pendosa, bahkan paling berdosa. Dan Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Pengalaman John Newton dan Paulus adalah contoh bagi kita. Orang-orang durhaka yang kemudian percaya kepada Allah. Mungkin bengis atau ganas diri kita di masa lalu, atau bahkan sekarang ini. Namun kita dapat berubah. Kita dapat menjadi manusia baru yang bertindak seturut kehendak Allah. Dan tentunya, kita juga memperoleh jaminan kehidupan kekal. Satu tindakan perlu kita lakukan, yakni datang kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekelam apapun kehidupan seorang, Yesus mampu mengubahkannya menjadi manusia baru. Ya, dulu benci, sekarang cinta. Dulu musuh, sekarang sayang. Gitu ya. Oke, mari kita lihat 1 Timotius 1 ayat 12-17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah, kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku sebagai seorang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal dan yang tak tampak, yang esa. Amin. Serba-serbi tentang bersyukur. Ayat 12 mengatakan gini ya, aku bersyukur kepada Dia. Saudara, membaca kalimat yang berwarna merah ini, saya berpikir demikian ya. Apakah dalam kehidupan kita tuh lebih banyak ngeluh atau lebih banyak bersyukur? Karena seringkali secara manusia itu paling hobi kalau melihat kejelekan atau kekurangan, tetapi paling susah sekali kalau melihat sesuatu yang menguntungkan dirinya dan mengucap syukur atas hal tersebut. Begitu ya. Jadi dalam kehidupan kita lebih banyak mengeluh atau lebih banyak bersyukur? Oke, pertanyaan yang kedua. Kalaupun kita tuh bersyukur, apa sih yang mendorong kita tuh untuk mengucap syukur? Apakah karena kondisi memang menguntungkan kita, sehingga kita menjawab syukur? Atau karena kita tuh memang perilaku kita tuh memuliakan nama Tuhan, sehingga kita mengucap syukur? Seringkali yang pertama ya. Kita mengucap syukur karena ya kondisi kita nyaman. Kondisi yang menguntungkan. Kita mengucap syukur.
Tapi kalau misalkan memuliakan nama Tuhan, mungkin kita jarang melakukan atau mengucap syukur atas hal tersebut. Pertanyaan ketiga, ini tingkatannya lebih tinggi. Apakah kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan kalau hidup kita tuh menderita dan melalui penderitaan tersebut nama Tuhan dimuliakan? Kalau tadi mungkin yang kedua kan kita, oh iya, hidup kita nyaman, hidup terkendali, oke-oke saja, mudah bagi kita untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tapi yang ketiga ini, hidup kita susah, nak karu-karuan. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Tetapi nama Tuhan dimuliakan. Contohnya seperti apa? Anda pasti mengenal yang namanya Mother Teresa. Jauh-jauh dari Eropa, datang ke Kalkuta, India, untuk melayani orang-orang yang sakit kusta, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang hina. Juga misionaris William Carey. William Carey ini luar biasa ya. Seorang pria Eropa datang dari Inggris, membawa keluarganya, 1 istri dan 3 orang anak ke India untuk melakukan penginjilan untuk orang-orang di daerah sana. Selama 6 tahun William Carey melayani di India, tidak menghasilkan apapun. Tidak ada satu orang pun yang bertobat. Bahkan sampai 6 tahun itu dia menghabiskan waktunya untuk belajar dari bahasa Tamil, supaya dia bisa lebih dekat kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi? Suatu saat bantuan keuangan dari Eropa yang menyokong daripada William Carey, pelayanan William Carey, itu agak terhenti. Sehingga mengharuskan William Carey keluar daripada rumah yang nyaman menuju ke rumah yang memang kurang layak. Istrinya mulai komplain, mulai stres. Anak-anaknya terjangkiti daripada sakit malaria saat itu, karena mungkin suatu kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Kemudian istrinya meninggal. Tapi sebelum meninggal istrinya menjadi gila terlebih dahulu. Anaknya juga meninggal. Saudara, ketika saudara mengalami hal-hal seperti ini, sanggupkah saudara bertahan? Sanggupkah saudara bertahan? William Carey ternyata dia mampu bertahan. Dia melakukan pelayanan yang saat itu adalah menyelamatkan seorang wanita, atau mungkin banyak wanita, dari ajaran sati. Sati itu gini ya, kalau dalam suatu keluarga India, suaminya meninggal, maka istrinya itu harus ikut suaminya, yaitu dibakar hidup-hidup. Itu namanya ritual sati. Dan dia menentang keras hal tersebut. Dia menyelamatkan, bahkan menentang adat istiadat yang ada saat itu. Dia menentang demi menyelamatkan nyawa. Nah, kemudian William Carey juga di tengah penderitaan tersebut, dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Tamil. Kan suatu kondisi yang luar biasa mulia ya. Kok bisa-bisanya itu ya? Di gedung, di tempat di mana dia itu menerjemahkan Alkitab itu firman Tuhan, suatu saat itu kebakaran. Saudara, memang ujian iman terhadap iman William Carey ini bertubi-tubi luar biasa. Tetapi melalui penderitaan itu, nama Tuhan semakin dimuliakan. Jadi, dapatkah saudara mengucap syukur ketika kondisi kehidupan saudara seperti misionaris yang bernama William Carey? Tidak mudah, bukan? Ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan. Ayat 12, masih yang berwarna merah, karena dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Paulus itu bersyukur bukan karena dapat undian, bukan karena dapat rumah mewah, terus kemudian dia mengusahakan ladang-ladangnya menghasilkan berlipat kali ganda. Bukan karena itu Paulus mengucap syukur. Bukan sesuatu yang menguntungkan dan membawa kenyamanan pada diri Paulus, maka Paulus mengucap syukur. Bukan karena itu. Paulus itu bersyukur karena apa? Karena memang dia adalah manusia yang berdosa, tetapi dilayakan atau dipercaya memegang pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah Paulus bersyukur. Saudara, dari sini kita tahu macam bagaimanakah
kita itu di hadapan Tuhan? Apakah kita hanya mengucap syukur pada Tuhan kalau misalkan undian dapat mobil, oh, undian dapat rumah, oh ya haleluya, nama Tuhan dimuliakan. Ya memang, mengucap syukur terhadap hal tersebut memang harus, memang perlu. Karena tanpa kasih karunia Tuhan memang Anda tidak dapat undian. Tanpa penetapan Tuhan Anda tidak akan memenangkan lotre. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Jikalau segala sesuatunya itu berjalan flat-flat saja, atau bahkan decrease, menurun, apakah kita tetap mengucap syukur? Paulus, dia dapat senantiasa mengucap syukur karena diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Sekalipun dengan banyak penderitaan yang dia harus lalui, dia tidak peduli. Selama dia dipercayai untuk melayani Tuhan, itu adalah cukup bagi Paulus untuk bersyukur kepada Tuhan. Ayat 13, dari benci menjadi cinta. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang sangat ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Saudara, ini menarik ya. Padahal Paulus ini luar biasa loh. Pemimpin agama Yahudi juga loh. Justru ketika dia melakukan hal-hal yang melakukan kekejian terhadap umat Kristen, terhadap pengikut Kristus, dia mengatakan gini, semuanya itu kulakukan tanpa pengetahuan, di luar iman. Saudara, banyak orang yang tadinya membenci kekristenan, tetapi setelah bertemu dengan secara pribadi dengan Tuhan, dengan berbagai macam cara, maka dia akhirnya malah dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara, mari kita lihat sejenak kisah hidup Brother Rashid. Saudara, Brother Rashid ini lahir di Maroko, yaitu di Afrika Utara. Dia menjadi Kristen pada waktu kuliah di Universitas Hasan II di Casablanca. Nah, ceritanya, dia waktu itu iseng-iseng dengar radio. Nah, di dalam dengar radio itu banyak berdialog tentang iman-iman kekristenan. Sehingga dia semakin tertarik ketika mendengar siaran radio itu. Bahkan, dia tidak puas dengan apa yang didengar dengan radio itu. Dia mengajak daripada sang penyiar atau tempat orang-orang yang melayani ini itu bertemu. Dan akhirnya dia bertemu, bersoal jawab, bertanya-tanya, melakukan pengkajian antara apa yang dia tahu dengan kekristenan. Maka satu waktu dia memutuskan untuk menjadi Kristen, meninggalkan yang lama dan menjadi pengikut Kristus. Tetapi apa yang diterima oleh Brother Rashid? Tentu saja orang tuanya marah karena dianggap mengkhianati daripada apa yang selama ini dipercayai atau diyakini oleh keluarganya. Dan kerabatnya juga menolak. Dia merasa ditolak, disakiti, dan akhirnya dia meninggalkan Maroko menuju ke Siprus. Dan pada tahun 2005, dia bisa mendirikan channel TV Al-Hayat Ministry yang berisi 55 video dengan tajuk Lifting the Veil. Jadi membuka selubung. Dan ada 555 video yang berjudul Daring Question. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan, dan pasti banyak pertanyaan-pertanyaan sana yang juga dijawab. Nah, ini adalah perjalanan hidup dari seorang Brother Rashid. Dia mengikut Kristus, kehilangan keluarga. Dia mengasihi Kristus lebih utama daripada mengasihi keluarganya. Bahkan yang saya tahu sampai sekarang pun keluarganya tetap tidak bisa menerima dia. Gitu ya. Oke, ini adalah salah satu contoh dari yang dulunya tidak mengenal tentang Kristus. Bahkan dia tujuan untuk mencari-cari kesalahan-kesalahan di Alkitab. Justru oleh pertolongan daripada Roh Kudus, maka hatinya diubahkan dan dipakai oleh Tuhan untuk menyebarkan kabar kebenaran melalui channel TV Al-Hayat. Gitu ya.
Oke, kasih karunia dan saya. Malah kasih karunia Tuhan. Saudara, apa sih pengertian kasih karunia itu? Seseorang yang menerima sesuatu, tapi sebenarnya orang tersebut tidak memiliki kelayakan apapun untuk menerima. Itu definisi kasih karunia. Saudara, kalau kita bertanya, apa yang seharusnya diterima oleh orang berdosa? Pasti hukuman, bukan? Di dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Artinya, implisitnya, akan ada hukuman bagi mereka yang di luar Kristus, bukan? Betul ya? Bagi mereka yang masih ada sekarang di luar Kristus, mereka tetap berada di dalam hukuman. Nah, kasih karunia Tuhan itu orang yang menerima suatu keselamatan di dalam Kristus. Tapi orang tersebut sebenarnya tidak memiliki kepantasan atau kelayakan apapun. Apa yang bisa dibanggakan oleh seorang yang berdosa di hadapan Tuhan? Apakah seorang yang berdosa di hadapan Tuhan memiliki hak untuk menuntut keselamatan? Tidak, bukan. Jadi, benarlah perkataan ayat 15 yang berkata, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Tanpa kedatangan Kristus, maka kita masih berada di dalam dosa kita. Dan tidak ada jalan keluar. No solution. Kecuali melalui pengorbanan Kristus. Tidak ada solusi yang bisa ditawarkan dunia untuk bebas daripada dosa. Kecuali Anda percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Justru karena apa? Karena Paulus adalah orang yang paling berdosa. Kenapa kok Paulus paling berdosa? Karena Paulus itu menganiaya jemaat. Kristus itu menunjukkan seluruh kesabarannya. Saudara, tidak ada dosa yang terlalu besar, sehingga kasih Kristus terasa tidak cukup untuk memberikan pengampunan. Tidak. Karena ada di antara di dunia ini ada orang-orang yang merasa dosanya itu terlalu besar, bahkan Tuhan pun tidak sanggup untuk mengampuni. Saudara, perhatikan ini baik-baik. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Besar kasih Allah. Jangan khawatir kekurangan tentang kasih Allah. Karena kasih Allah sangat besar dalam kehidupanmu. Sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia tidak menyayangkan miliknya sendiri. Yesus Kristus, anak yang tunggal. Tujuannya untuk apa? Supaya setiap orang yang mempercayainya, mempercayai Yesus, itu tidak binasa. Tetapi apa? Beroleh hidup yang kekal. Jadi yang seharusnya menjadi penghuni neraka, tetapi Tuhan selamatkan menjadi penghuni surga. Itulah Yesus yang kita kenal. Yesus yang adalah Maha Pengampun. Berikutnya, penghormatan yang layak diberikan. Saudara, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Saudara, perhatikan baik-baik. Pribadi yang mati dengan cara yang paling hina, yaitu disalib. Sesungguhnya adalah Raja yang harus dihormati dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Saudara, banyak orang ingin kehormatan, tapi tidak mau perjuangan yang harus dilalui. Benar ya? Saudara, perhatikan ini baik-baik. Tidak ada kemuliaan tanpa salib yang dipikul. Tidak ada kemuliaan tanpa darah yang tercurah. Dan tidak ada kemuliaan tanpa ketundukan kepada kehendak Bapa di sorga. Saudara ingin berharga di mata Tuhan. Tapi benarkah kita memiliki hati yang mau pikul salib? Mau berkorban untuk kerajaan Allah? Dan mau tunduk terhadap kehendak Tuhan. Jika saudara tidak memiliki ketiga hal ini, maka jangan harap kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.